Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik solih dan solihah. Semoga hari ini kalian tetap semangat belajar. Adik-adik, Al-Quran bukan hanya kitab untuk dibaca, tetapi juga berisi berbagai ajaran penting yang menjadi pedoman hidup manusia. Menurut kalian, apa saja ajaran yang terdapat dalam Al-Quran? Yuk, kita pelajari bersama pokok-pokok ajaran Al-Quran dalam video pembelajaran ini. Simak video ini sampai selesai ya. Pokok-pokok ajaran Al-Quran. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam Al-Quran meliputi 1. Akidah 2. Ibadah dan muamalah 3. Akhlak 4. Hukum 5. Dasar-dasar ilmu pengetahuan 6. Kisah-kisah umat terdahulu. Yang pertama, akidah. Pernahkah kita berpikir, apa yang menjadi dasar dari keimanan seorang muslim? Kata akidah berasal dari bahasa Arab al-aqdu, yang berarti ikatan yang kuat dan kokoh. Artinya, akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati seseorang tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Akidah menjadi dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Dengan akidah yang kuat, seseorang akan memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah, menjauhi perbuatan syirik, serta keikhlasan dalam beribadah. Contoh ajaran akidah dalam Al-Quran adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa? Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamu tempat kami kembali. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Tahukah kamu, mengapa manusia diciptakan di dunia ini? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah adalah sikap tunduk, taat, dan patuh kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Namun, ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, atau haji. Segala aktivitas yang dilakukan dengan niat karena Allah juga dapat menjadi ibadah, seperti belajar, menolong orang lain, berbakti kepada orang tua, dan menjaga silaturahmi. Dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua. Pertama, ibadah mahdah, yaitu ibadah yang tata caranya telah ditentukan, seperti salat dan puasa. Kedua, ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan tentang muamalah. Muamalah yaitu aturan hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, seperti jual-beli, tolong-menolong, dan saling menghormati. Contohnya, jual-beli yang jujur, menepati janji, bersikap adil, saling tolong-menolong. Dengan adanya aturan ibadah dan muamalah, kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, akhlak. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat seseorang. Dalam Islam, akhlak adalah perilaku yang muncul dari dalam diri seseorang sebagai cerminan dari hati dan keimanannya. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Akhlak merupakan buah dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan terbaik dalam akhlak adalah Nabi Muhammad SAW, yang disebut oleh Allah dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4, sebagai sosok yang memiliki budi pekerti yang agung. Al-Quran mengajarkan kita untuk memiliki akhlak terpuji, seperti berbuat baik kepada orang tua, berkata lembut, jujur, dan saling menghormati, serta menjauhi akhlak tercela seperti prasangka buruk dan menggunjing orang lain. Yang keempat, hukum. Al-Quran juga memuat berbagai hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Kata hukum berasal dari bahasa Arab al-hukmu yang berarti ketetapan atau peraturan. Hukum dalam Al-Quran berisi perintah dan larangan yang mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan tertib dan adil.
Sebagian hukum dalam Al-Quran dijelaskan secara umum, seperti perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 43. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskannya secara lebih rinci melalui hadis. Ada juga hukum yang dijelaskan secara terperinci, seperti aturan tentang warisan dalam Quran Surat An-Nisa, ayat 11-12. Secara umum, hukum dalam Al-Quran mengatur dua hal, yaitu hubungan manusia dengan Allah, seperti ibadah, dan hubungan manusia dengan sesama manusia, seperti pernikahan, muamalah, dan aturan sosial lainnya. Dengan adanya hukum tersebut, kehidupan manusia dapat berjalan lebih tertib, adil, dan harmonis. Yang kelima, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak hanya mengajarkan tentang keimanan dan ibadah, tetapi juga mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, memperhatikan alam, meneliti ciptaan Allah, misalnya tentang penciptaan manusia, pergantian siang dan malam, langit dan bumi, alam semesta. Dari pengamatan tersebut, manusia dapat mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, seperti astronomi, kedokteran, biologi, dan teknologi. Terlihat sejak turunnya wahyu pertama dalam Quran Surah Al-Alaq, ayat 1-5 yang memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran juga berisi berbagai kisah para nabi dan umat terdahulu. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita, tetapi mengandung pelajaran dan hikmah bagi manusia. Contohnya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Melalui kisah tersebut, manusia dapat mengambil pelajaran agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah umat terdahulu, yaitu Surah Al-Furqan, ayat 37, tentang kisah Nabi Nuh, yang artinya, kami telah membinasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami menenggelamkan mereka dan menjadikan kisahnya sebagai pelajaran bagi manusia. Kami telah menyediakan untuk orang-orang zolim azab yang sangat pedih. Dari penjelasan tersebut, dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran, kita dapat menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi sesama. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.